Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023 tahap 2. Perkenalkan, nama saya Yudi Syahbudin, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 23001039 2202 7299. Pada kesempatan ini saya ingin melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Jelambar 08 di kelas 5 dengan mata pelajaran IPS guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Berikut video pembelajarannya. Mohon saran dan masukannya guna perbaikan pembelajaran saya nantinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, tetap semangat luar biasa. Ketemu lagi dengan Bapak. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran tematik tentang materi IPS. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan. Ketua kelasnya maju ke depan. Siap, berdoa dimulai. Silakan duduk, hadir. Nah, apakah semuanya hadir? Hadir. Tidak ada yang sakit, tidak masuk? Tidak. Bagus ya. Jadi kita harus selalu hadir untuk mengikuti pelajaran. Nah, kita sekarang akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang menjadi leadernya? Silakan maju ke depan. Ya. Lagu Indonesia Raya ini adalah lagu kebangsaan kita, dan lagu ini khusus. Jadi kita harus berdiri karena lagu kebangsaan kita harus menghargai. Bernyanyinya dengan berdiri. Indonesia Indonesia
pepatah Arab mengatakan manjada wajah. Apa artinya? Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Jadi kita kalau mau berhasil di dalam belajar harus bersungguh-sungguh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat luar biasa. Bu, yes, Bu. Siapa kita? Yes, selamat modern. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Yes, yes, yes. Kita harus selalu bisa. Jangan apa-apa nggak bisa. Harus selalu bisa. Ya. Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah membaca cerpen melalui siswa mampu mengelompokkan informasi yang didapat dari cerpen yang dikelompokkan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Dalam berdiskusi kelompok, siswa mampu melaporkan hasil informasi yang didapat dari cerpen yang dikelompokkan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana menggunakan kosakata baku dengan benar. Siswa menyimak video pembelajaran tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Siswa mampu menganalisis jenis kegiatan ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat dengan baik. Setelah menyimak video pembelajaran tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi, siswa mampu mengkomunikasikan hasil analisis kegiatan ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat dengan percaya diri. Sekarang, Bapak ingin tanya pembelajaran kita yang telah lalu. Sebelum kita masuk ke materi yang sekarang, ya, siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Coba jelaskan kebutuhan yang pertama manusia. Siapa yang bisa jawab? Indah. Kebutuhan primer adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Makanan, Bagus. Kebutuhan yang kedua, jelaskan kelompok yang kedua. Siapa yang bisa? Saya, Pak. Bagus. Kebutuhan sekunder berkaitan dengan kenyamanan dan kualitas hidup. Contoh, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, keamanan, dan hubungan sosial. Bagus. Setelah kebutuhan primer tercukupi, maka akan meningkat menjadi kebutuhan sekunder. Jelaskan coba kebutuhan pokok yang ketiga. Saya. Bagus, Barat. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi dengan baik. Contoh keinginan untuk mencapai prestasi, kemampuan, rasa harga diri, pemenuhan aspirasi pribadi. Bagus. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Setelah kebutuhan primer, kebutuhan sekunder terpenuhi, maka dia akan meningkat menjadi kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan tentang barang-barang mewah. Nah, manakah kebutuhan yang paling penting untuk segera dipenuhi di antara tiga itu? Siapa yang dijawab? Bagus. Ya, jadi di antara tiga kebutuhan ini, yang paling pokok adalah kebutuhan primer. Jangan tersier dulu. Punya TV, nggak punya rumah, ya. Punya motor, dia nggak punya pakaian, ya. Punya mobil, dia nggak punya makanan. Jadi yang paling penting adalah kebutuhan primer dulu. Harus ada pakaian, harus ada makanan, dan harus ada tempat tinggal, ya, rumah. Nggak usah yang mewah dulu, yang penting ada rumah. Tersebut kita punya rumah yang mewah. Nah, itulah pembelajaran yang telah lalu, ya. Nah, ini kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pembelajaran 4 tematik bahasa Indonesia.
dan IPS KD 3.1. Temanya 2, udara bersih bagi kesehatan. Tema 2, pentingnya udara bersih bagi kesehatan kita. Ya, itu kita akan menyaksikan video pembelajaran. Bapak harap kamu bisa melihat video pembelajaran ini, karena dengan melihat video pembelajaran ini diharapkan Bapak yakin kamu pasti bisa mengerti. Setelah itu Bapak akan tanya jawab. Ya, ada. Berjumpa lagi di materi pelajaran channel yang tentunya akan membahas materi pelajaran dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas tematik kelas 5, tema 2, subtema 2 pembelajaran keempat, yaitu tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini saling berkaitan satu sama lain. Jika satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Yang pertama adalah produksi. Amatilah kegiatan ekonomi seorang pengrajin gerabah. Seorang pengrajin gerabah akan mencari tanah liat sebagai bahan baku. Tanah liat ini diolah menjadi berbagai bentuk, misalnya gerabah. Gerabah yang sudah dibuat akan dijemur, kemudian dibakar. Proses akhir, gerabah tersebut diwarnai, kemudian dijual kepada konsumen. Dari ilustrasi tersebut, dapat dikatakan bahwa seorang pengrajin gerabah telah melakukan kegiatan produksi. Jadi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Dan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi berpengaruh terhadap kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsen. Bagi pemilik sumber daya ekonomi, adanya proses produksi memungkinkannya untuk memperoleh balas jasa. Balas jasa ini bisa berupa sewa, bunga modal, atau gaji. Dengan balas jasa ini, pemilik sumber daya ekonomi dapat memenuhi kebutuhan hidup secara memuaskan. Dan bagi produsen, adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Dan keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Selain pengrajin gerabah, masih ada petani dan peternak yang melakukan kegiatan produksi. Yang pertama adalah petani. Petani melakukan kegiatan produksi yaitu dengan menggarap sawahnya yang kemudian akan menghasilkan padi atau sayuran yang nantinya akan dikonsumsi oleh konsumen. Kemudian, kegiatan produksi juga dilakukan dengan skala besar. Contoh kegiatan produksi yang dilakukan dengan skala besar adalah pabrik. Contohnya adalah pabrik kendaraan bermotor, pabrik makanan, pabrik sepatu, pabrik barang-barang elektronik, dan tentunya masih banyak pabrik lain yang memproduksi barang untuk kebutuhan para konsumennya. Yang kedua adalah distribusi. Setiap hari kamu makan dan menggunakan pakaian. Bahan makanan tersebut dihasilkan di suatu daerah, dan pakaian juga diproduksi di daerah tertentu. Untuk mendatangkan bahan makanan dan pakaian diperlukan kegiatan penyaluran. Kegiatan ini yang disebut dengan distribusi. Jadi,
Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Dan orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Perhatikan aktivitas teman sekolah ketika istirahat. Jajan di kantin dan makan bekal dari rumah termasuk kegiatan konsumsi. Tidak hanya yang menghabiskan barang, kegiatan yang dapat mengurangi nilai guna juga termasuk kegiatan konsumsi. Jadi, konsumsi diartikan sebagai kegiatan memaksa atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanan tersebut dapat berupa uang atau waktu. Dengan mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat berusaha memperoleh kekuasaan optimal. Hal ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup sejahtera. Contoh lain kegiatan konsumsi adalah berbelanja atau membeli barang-barang keperluan rumah tangga juga termasuk kegiatan konsumsi. Memakan makanan baik yang dibeli di pedagang keliling, di warung maupun di restoran. Berikutnya adalah mencukur rambut di tukang cukur atau di salon. Setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, tentunya sekarang kalian telah memahami dan mengetahui bahwa kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Gimana? Apakah sudah jelas? Sudah. Nah, untuk lebih memperjelas, Bapak akan menanyakan kepada kalian, ya. Kalian boleh menebak gambar yang ada di proyektor ini nanti. Siapa yang bisa boleh langsung tunjukkan. Jawab salah tidak apa-apa, tapi kita harus berusaha, ya. Pasti bisa. Ya. Coba tepuk semangat. Belum semangat itu namanya. Tepuk semangat. Semangat ya. Dibaca ya. Jadi kamu jawab berdasarkan soal yang ada di samping ini. Nah, kantin sekolah yang membuat makanan termasuk jenis kegiatan ekonomi yang disebut produksi. Ada yang lain nggak? Ya, jadi membuat makanan berarti produksi. Itu yang tulisan merah yang membuat makanan. Masih ada, tenang aja. Ini orang penjual di pinggir jalan. Orang penjual di pinggir jalan melakukan kegiatan. Ya, jadi dia kan yang menjualnya, ya, yang menjualnya adalah
kalian membentuk kelompok. Ini kelompok sudah jadi. Kelompok ini adalah menjawab tentang kerja peserta didik. Oke, jadi kamu itu berdiskusi. Kelompok 1 dengan temannya, kelompok 2, 3, 4 berdiskusi mengenai soal-soal yang akan Bapak bagikan. Ya, nanti akan dipresentasikan di depan kelas di kelompok 1. Ini kelompok 4. Makasih waktu. Iya, Pak. Jadi kelompok 2 diisi namanya saja. Nanti yang berarti ini kelompok 3 isi semuanya diisi. Ini yang dipresentasikan ya. Yang ada satu. Sekarang kamu kerjasama dulu. Kerjasama jangan sendiri-sendiri. Ayo. Kerjasama ya, kerjasama.
silakan ke depan kelas. Masing-masing kelompok akan membacakan jawabannya. Silakan perwakilan. Boleh yang lain juga. Kelompok 1, buka sini. Kelompok 2, maju 1 orang. Kelompok 3, 1 orang. Ini dulu. Kelompok 3, 1 orang. Kelompok 4, perwakilan. Ya. 1, 2, 3, 4. Ini wanita semua ya. Emang yang cowok kenapa ya? Tidak apa-apa. Silakan presentasikan masing-masing. Satu dulu ini. Ya, tetap. Jadi ini adalah jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan kalian tempat tinggalnya. Terus sekarang kelompok 2. Jenis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarku: distribusi, kurir pengiriman, pasar tradisional, pengangkutan, toko pengecer atau supermarket, penyimpanan dan gudang. Ya. Jenis kegiatan ekonomi di lingkungan sekitarku: konsumsi, pembelian makanan atau minuman, pengeluaran untuk pendidikan, pembelian layanan kesehatan, kegiatan rekreasi atau pengeluaran rumah tangga. Menurutmu apa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi dapat membentuk kondisi ekonomi dan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat secara langsung. Ya, beri tepuk tangan. Kita sudah melakukan diskusi dengan baik ya, dan sudah menjawab dengan benar semuanya. Jadi silakan duduk kembali ke masing-masing kelompoknya. Nah, sampai sini kalian sudah mengerti, sudah paham mengenai masalah jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ya, coba kita ulangi sekali lagi. Apa itu jenis-jenis ekonomi? Ada di 3. Yang pertama, produksi. Yang membuatnya adalah produsen. Lalu diantar namanya distribusi. Yang mengantarnya disebut lalu diterima oleh konsumen. Ya, terus dikonsumsi. Nah, itulah jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Ya. Nah, sekarang Bapak ingin mencoba untuk sedikit ya mempraktekkan tentang ekonomi, jenis-jenis ekonomi. Ya, di sini ceritanya ya. Ini ada home industry. Home industry apa? Home industry pembuatan tempe. Ya. Berarti kalau home industry yang membuat tempe namanya apa? Produksi. Yang membuatnya orang produsen. Nah, di sini ceritanya kelompok 1 adalah produksi, ya, memproduksi tentang tempe. Lalu kelompok 3 ceritanya adalah konsumen. Mereka ingin memesan tempe hasil industri dari kelompok 1. Ya, silakan siapa yang memesan? Tadi siapa yang memesan? Ini ya, Pak. Ini. Siapa tadi yang menerima? Ya, sini tadi. Sini mati. Ya. Kembali lagi. Nah, jadi ceritanya keluarga Lala, ini namanya kelompok 3 keluarga Lala ya, memesan tempe hasil produksi dari kelompok 1 dari keluarga Indah. Lalu tempe
template tersebut sudah jadi dan akan dibawa oleh Barak. Silakan Barak maju. Nah, ya. Lalu dibawa menuju kelompok 3. Ya, silakan dulu. Nah, itulah praktek sederhana ya. Nah, sekarang Bapak tanya, ya, dari praktek sederhana ini apa yang diproduksi? Tempe. Siapa yang memproduksi? Ya, keluarga Indah. Nah, Indah dan keluarganya ini disebut produsen. Sudah ngerti ya? Lalu diambil oleh Barak. Ya, Barak itu melakukan apa? Kegiatan apa Barak? Distribusi, membawa distribusi. Lalu Baraknya disebut distributornya adalah saudara Barak, ya. Lalu diterima oleh keluarga Lala kelompok 3. Nah, keluarga Lala ini disebut konsumen. Mereka akan menggorengnya atau merebusnya lalu memakannya. Nah, kegiatan mereka adalah konsumsi. Sampai di sini paham? Aku semangat. Semangat. Kalau begitu, ada nggak pertanyaan yang masih belum pasti? Ya, silakan. Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, ya. Tadi kita sudah mempraktekkan, kita sudah memberikan apa namanya praktek sederhana mengenai jenis kegiatan ekonomi. Sekarang Bapak akan menarik kesimpulan. Ya. Kesimpulannya adalah produksi adalah proses pembuatan atau penciptaan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut adalah produsen. Lalu konsumsi. Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa oleh individu, rumah tangga atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Itu namanya konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Distribusi yang ketiga adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen tadi itu ke konsumen. Ya, tadi seperti tadi ya. Orang yang melakukan kegiatan distribusi yang mengantar barang itu disebut distributor. Pasti sampai sini sudah paham. Karena kita sudah melihat video pembelajaran, sudah menjawab soal-soal. Nah, kita akan melakukan kegiatan evaluasi. Evaluasi itu apa? Tadi berkelompok, sekarang individu. Individu menjawab soal-soal tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ya, ini adalah soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Ini dikumpulkan besok ke Bapak. Jangan sampai tidak dikumpul. Kamu tulis nama kamu, ya. Jangan sampai lupa. Dijawab yang benar, nanti Bapak nilai. Ya, silakan untuk dijawab. Jawab ya, jangan sampai enggak ya. Ini untuk mengetahui seberapa kamu paham mengenai materi yang kita ajarkan hari ini. Jangan lupa tulis namanya.
sudah kerjakan di rumah, lalu dikumpulkan Bapak ya. Setelah kita belajar hari ini, apa yang kalian dapatkan? Hah? Tentang ilmu pelajaran ekonomi, yaitu tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi, ya, tentang produksi, produsen, konsumsi, distributor, dan lain-lain. Bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Nanti akan kita bahas lagi materi yang akan datang dengan cara seperti ini ya, supaya lebih menyenangkan. Nanti materi yang selanjutnya adalah ini, tentang sistem pemerintah, bahwa negara kita, negara Republik Indonesia itu mengatur ekonomi masyarakat. Kita kalau nggak diatur sama negara bisa. Jadi negara mengatur ekonomi masyarakat supaya masyarakatnya adil, makmur, sejahtera. Makanya diatur oleh pemerintah. Yaitu nanti materi berikutnya adalah sistem pemerintahan, pembangunan lingkungan, kependudukan atau kebudayaan, serta industri dan perdagangan. Nah, kita telah menyelesaikan hari ini pelajaran tematik mengenai pembahasan IPS materi jenis-jenis kegiatan ekonomi. Maka kita akan mengakhirinya ya dengan menyanyikan satu buah lagu daerah. Kita akan menyanyikan lagu Icin-icin. Kita nyanyikan dengan keras ya. Sambil semangat ya. 1, 2, 3. Siap.